Kita dari Ya, gimana? kelompok 2, kelas pengantar desain teknik 23, atau mungkin dulu di zaman kakak namanya masih pengantar teknik kimia kali ya kak. Sebelumnya terima kasih untuk Azul yang sudah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Mungkin dari kakak boleh sedikit memperkenalkan kembali. Kenalin aku Azul Alkafidiski Putra, angkatan 2020, jurusannya teknik kimia. Ya. Itu kira-kira boleh dijelasin secara gambaran besarnya kak, proses safety itu ngapain dan kenapa kakak memilih untuk bekerja di bidang tersebut? Kalau proses safety itu secara simpelnya ya, proses safety itu engineer atau ya sekelompok tim lah, yang mana mereka itu menjamin atau membuat desain agar desain itu safe. Tapi POV-nya itu dari proses, dalam artian yang diakses apakah ada risiko kebakaran, risiko ledakan, risiko bahkan sampai risiko benda jatuh dari tinggi. Nah, proses safety itu mencakup seluruh hal itu. Dia bicara tentang risiko tadi dan memastikan instalasi yang ada itu aman dari risiko-risiko itu. Apakah kita ikut terlibat dalam menyusun SOP atau peran kita seperti apa Pak sebagai HSE engineer itu Pak? Sebetulnya kalau dari jatuhnya kan bisa dibilang safety. Nah, kalau kan di bidangnya EPC, EPC itu Engineering Procurement Construction, di mana perusahaan itu ngebangun satu platform instalasi atau apapun itu. Nah, biasanya dibagi dua, ada proses safety dan ada safety K3. Nah, untuk berizin-izinan dan juga berhubungan sama keselamatan manusia, tapi dari segi manusianya sendiri, misalnya apakah mereka pakai APD, apakah mereka sudah menjalankan prosedur mengendara dengan baik. Nah, itu biasanya itu skopnya di K3 atau occupational safety. Kalau di proses safety ada juga prosedur-prosedur itu, tapi fokusannya itu lebih ke apakah ketika ada api atau ada ledakan di sini tempat adanya personel itu kira-kira aman atau enggak, nah gitu. Tapi kalau di prosedur sejauh ini belum sih buat ngurusin prosedur. Tapi sebenarnya menurut pengalaman kakak sendiri sebagai bagian dari proses safety itu tuh kira-kira ada nggak sih kak tantangan yang lumayan besar gitu sebagai HSE engineer? Oke, nah sebetulnya kalau di dunia proses safety ya, itu basic-basicnya itu kita punya sebetulnya dari teknik kimia, dari ketika kuliah ya maksudnya. Tapi yang kita pelajarin ketika teknik kimia, contohnya yang relate ya, itu peristiwa perpindahan, PP, perpindahan kalor, pokoknya yang perpindahan massa, pokoknya itu tentang dispersi, tentang panas, radiasi, hal-hal begitu. Nah, itu kan kita tahu nih rumusnya, oh gini nih, kalau di buku ini kayak gini ngitungnya. Tapi itu semua tuh pendekatan yang cukup textbook lah. Nah, kalau sekarang di proses safety itu lebih banyak pakai software. Nah, mungkin challenge terbesarnya itu menyesuaikan diri sama software-software yang ada. Karena software-software itu bisa dibilang belum kesentuh ya ketika lagi kuliah. Itu sih. Tapi karena kita punya basic-basicnya, belajarnya cukup cepat. Kakak ada saran nggak bagi kita yang tertarik buat join sama kayak kakak jadi proses safety engineering gitu? Kalau dari yang aku lihat ya buat kedepannya, proses safety itu cukup banyak yang cari karena beberapa tahun ini lagi booming ya proses safety, dan juga awareness tentang safety, terutama proses safety juga itu cukup tinggi karena setiap perusahaan mungkin bakal ngomong safety come first gitu, tinggal implementasinya gitu. Nah, jadi dari situ sebetulnya hampir seluruh perusahaan, terutama yang punya instalasi, yang punya plan, yang punya platform, pasti bakal perlu proses safety. Jadi kalian bisa belajar-belajar, cari-cari tahu, atau mungkin nyerempet-nyerempet lah di bahasan KP-nya, di bahasan skripsi untuk ngebahas sedikit, karena itu udah jadi satu pembeda. Karena biasanya kalau anak tekim KP-nya jarang di proses safety, tapi mungkin di kilang mereka bahas proses, atau mungkin di FMCG gitu sih. Kalau jadi proses safety engineer itu kan kayak ada cakupannya tersendiri ya di perusahaannya. Tapi kalau perusahaan sendiri itu sering mengadakan proses rutin mengadakan pelatihan keselamatan gitu nggak buat semua karyawannya, dan itu tuh biasanya dilakukannya seberapa sering dan how it works kalau di perusahaan yang kakak sekarang ada? Di awareness tentang keselamatan ya. Jadi kalau di perusahaan sekarang saya kan kita itu punya office dan juga punya yard. Yard itu jatuhnya tempat ngebangun platformnya gitu. Nah, yardnya itu ada di Batam. Nah, kalau di office jatuhnya ada awareness-nya itu tentang prinsip-prinsip safety dan juga menjaga quality. Maksudnya kita itu tidak akan membiarkan pekerjaan yang jelek, ada juga framework-nya itulah. Terus kalau dari segi keselamatannya, waktu itu ada training sih, kebetulan aku juga dapat training first aid. Jadi kita udah bisa cara CPR ketika ada emergency, bisa juga buat ngebikin apa ya namanya ini ya, lupa lagi namanya, yang biar tangannya tetap gitu, biar kalau patah bisa diikat, lupa lagi namanya, ya hal gitu. Tapi kalau di yard pasti dia lebih kompleks. Mereka pasti punya namanya JSA. JSA itu izin untuk melakukan pekerjaan. Mereka juga pasti punya sertifikat ISO ya harusnya. Dan juga mereka udah berkompetensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Sama misalnya nih, kita bisa jelasin apa yang dikerjain di sana itu. Kita kan jatuhnya menganalisis risiko. Pertama, kita lihat dulu dari platform ini PNID-nya gimana. Jadi kita tahu nih, secara proses dia itu gimana sih. Dari sana, kita coba lihat bukan kira-kira sih, ada ilmunya. Ketika ada kebocoran, berarti ada gas atau minyak yang keluar. Sehingga ini ketika dia ada kebakaran, ada percikan, akan terjadi antara apinya, ada beberapa jenis api lah, antara api 1, api 2, api 3, ataukah dia ada ledakan, hal-hal gitu. Itu pertama. Dari sana ada juga, ketika ada hal-hal begini, gimana strategi biar personel itu bisa tetap selamat. Karena biasanya yang kita desain itu platform di offshore. Kalau kita di onshore, kan personel tinggal lari aja kemanapun ya. Kalau kita di offshore, tengah laut, kita nggak ada tempat lain. Ya masa personelnya harus lompat ke laut, kita harus desain sedemikian rupa. Terus kalau hal-hal keselamatan yang sering terjadi, kebetulan karena kita masih mendesain ya, kita belum tahu apa yang terjadi, tapi yang akan common terjadi itu tadi bakaran dari leak. Ada juga pertama adanya kemungkinan kapal-kapal lain itu nabrak platformnya. Nah, di situ kita analisis kira-kira perlu seberapa kuat sih fondasinya agar platform ini nggak roboh simpelnya.